Welcome to my YouTube channel. Tekan tombol subscribe. Don't forget to like, comment, turn on bell notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahayu, NPM 1935 160004. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video presentasi ini saya akan membahas mengenai seluk-beluk COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia, berikut dengan fenomena vaksinasi. Selamat menyaksikan! Berikut merupakan poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, COVID-19 di dunia dan di Indonesia, fenomena vaksinasi, program sosialisasi yang akan dilakukan, target sasaran sosialisasi dan media yang digunakan, waktu pelaksanaan, jangka waktu, dan tujuan pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan instansi dan target capaian. Menurut Kompas.com, dilansir dari laman Worldometers, hingga hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, total kasus COVID-19 di dunia telah terkonfirmasi sebanyak 167 juta kasus. Dan tahukah kalian semua, ada 5 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak saat ini. Yang pertama, Amerika Serikat, yang kedua, India, yang ketiga, Brazil, yang keempat Prancis, dan yang kelima adalah Turki. Beberapa pekan lalu, dunia digemparkan dengan salah satu kasus yang disebabkan oleh festival Kumbh Mela, yaitu ritual mandi massal di Sungai Gangga pada tanggal 12 sampai dengan 13 April 2021 yang diikuti oleh ribuan orang, bahkan ratusan orang, tanpa menerapkan protokol kesehatan sedikit pun, tidak menerapkan jaga jarak, penggunaan masker, yang berujung pada tsunami COVID-19 di India dengan ditemukannya lebih dari 250.000 kasus. Berikut beritanya. India kembali melaporkan rekor kasus COVID-19 baru dengan 200.739 kasus selama 24 jam terakhir pada Kamis 15 April 2021. Ini adalah pertama kalinya kasus harian di India tembus di atas 200.000 sejak pandemi COVID-19 muncul di negara tersebut. Lonjakan kasus COVID-19 di India datang bersamaan dengan festival Kumbh Mela yang berpusat di Sungai Gangga. Setidaknya lebih dari 3 juta umat Hindu mengikuti festival ini. Dalam festival tersebut, langkah pencegahan penularan virus tak dapat dilakukan mengingat jumlah peserta yang membludak. Dengan tambahan tersebut, total beban kasus COVID-19 di India mencapai 14,1 juta. Kini India pun berada di belakang Amerika Serikat yang memimpin perhitungan global dengan 31,4 juta kasus. India juga melaporkan tambahan 1.038 kematian pada Kamis lalu, sehingga total kematian akibat COVID-19 di negara tersebut menjadi 173.123 kasus. रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। Untuk negara Indonesia sendiri telah menerapkan Indonesia Darurat Corona dengan adanya 6 daerah dengan kasus terbesar, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Indonesia telah memasuki era new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menghindari kerumunan agar dapat terhindar dari paparan COVID-19. Selanjutnya adalah fenomena vaksin di Indonesia. Pada Rabu 13 Januari 2021, Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia pertama yang divaksin menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac yang bernama CoronaVac adalah vaksin virus corona yang dikembangkan oleh perusahaan swasta Cina, Sinovac.
Setelah Bapak Jokowi dilanjutkan vaksin untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia dan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan fenomena COVID-19 dan vaksinasi yang telah saya jelaskan, maka diperlukannya program sosialisasi. Program sosialisasi di sini akan dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang akurat, terpercaya, dan pastinya dari sumber-sumber yang orisinil melalui akun sosial media seputar COVID-19, protokol kesehatan, dan juga vaksinasi. Untuk tutorial sosialisasinya sendiri, kalian bisa follow dan juga subscribe akun media sosial Info COVID-19. Selanjutnya, kalian bisa mendapatkan informasi melalui postingan, video, dan juga webinar yang telah disediakan. Dan kalian bisa bertanya seputar informasi-informasi tambahan yang belum kalian ketahui dengan menghubungi media sosial Info COVID-19. Target sasaran dari sosialisasi ini ialah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang yang memerlukan informasi seputar updatean kasus COVID-19 dan juga vaksinasi. Untuk media yang digunakan sendiri, saya memilih menggunakan media sosial karena selain efektif dan efisien, pemilihan 3 media utama yaitu Facebook, Instagram, dan juga YouTube dilakukan karena mudah diakses melalui smartphone. Kerjasama dengan instansi terkait di sini dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena mereka lebih mengetahui mengenai COVID-19 dan juga updatean terbaru mengenai vaksinasi. Dan juga dengan Kominfo sebagai wadah untuk mempermudah penyaluran informasi. Dan dengan tim gugus percepatan penanganan COVID-19. Target yang ingin dituju ataupun yang ingin dicapai dari melakukan sosialisasi ini ialah agar masyarakat Indonesia menyadari keberadaan COVID-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan dan agar berkurangnya kasus COVID-19 di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.